Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Jadi setelah Miss Al menjelaskan kepada kalian tentang descriptive text, sekarang Miss Al akan menjelaskan tentang simple present tense, dan ini berkaitan dengan descriptive text. Nah, simple present tense itu gunanya adalah untuk menyatakan fakta. Nah, yang kedua untuk menyatakan kebiasaan. Ya, jadi ini bisa kalian lihat di LKPD halaman 25 ya. Di sini ada, coba Miss Al buka. Nah, ini simple present tense ya. To use simple present tense, to show an activity happens now. Jadi kegiatan yang terjadi sekarang ini. Yang kedua adalah show facts, menunjukkan fakta atau kebenaran. Misalnya, matahari terbit di sebelah timur. Itu kebenaran, ya. Fakta. Atau juga misalnya manusia, ibu hamil akan melahirkan setelah 9 bulan 10 hari. Nah, itu juga fakta ya, atau teori juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah to show daily routine. Daily routine itu kegiatan sehari-hari atau kebiasaan. Misalnya, saya selalu bangun jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi berarti kalian akan bangun. Atau misalnya kegiatan yang berulang-ulang ya, tadi kebiasaan. Saya bermain basket setiap hari Minggu. Ya, itu kebiasaan kalian. Setiap hari Minggu pasti akan bermain basket. Nah, ini ya, ini adalah keterangan waktu yang digunakan. Ini sangat penting karena tanpa keterangan waktu dalam tenses, maka kalimat kalian akan sulit untuk dikenali ya. Jadi yang pertama adalah sometimes, kadang, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, dan seldom, itu jarang ya. Atau juga bisa menggunakan kata every di sini. Every ya, every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan ya. Itu. Dan yang lainnya, kata keterangan yang lainnya kalian bisa belajar sendiri ya nanti. Nah, yang ini yang penting yang berkaitan dengan descriptive text adalah nominal dan verbal. Oke, kita kembali ya ke sini. Yang pertama adalah nominal sentence. Nah, apa ini nominal sentence? Nominal sentence adalah kalimat yang tidak memerlukan kata kerja atau verb. Kata kerja itu seperti apa, Miss? Kata kerja itu adalah kata yang bisa ditambah dengan me, di, ter, ber. Sini ya. Verb, kata yang bisa ditambah me, di, ter, ber ya. Ini. Nah, rumusnya ketika kalian menggunakan nominal itu memakai to be. To be itu seperti apa? Jadi I, you, they, we, he, atau gini dulu, lebih besar sama dengan 2 ya. Lebih besar dari 1. Oke, he, she, it, atau tunggal 1. Nah, ini Oke, let's see. Ada ini dibagi 2 ya. Di sini
dan di sini. Ya, yang tunggal dan yang plural. Plural itu jamak atau lebih dari satu. Nah, ini to be-nya it should be I, pasangannya I am. Jadi misal yakin kalian sudah sering mendengar kata ini, I am. Ya. Kemudian you, they, we, makanya are. Nah, yang ketiga he, she, it atau yang tunggal-tunggal itu is. Is ya. Misalnya, ini misal tulis I am a student, ya, atau tulis lagi I am a teacher. Saya adalah seorang murid. Saya adalah seorang guru. Kemudian ini contohnya. Kita misalnya you are great, kamu luar biasa. Atau bisa juga we are students. Perhatikan di sini, ya, perhatikan di sini students as di sini dan juga are, ya. We are karena students, we berarti kan kami atau kita. Itu karena jamak, jadi menggunakan students. Ini tuh jamak ya. Ini kata benda. You, ini subjek. Kemudian ditambahkan dengan are. Ini to be, great, ini keterangan, atau kalau di bahasa Inggris disebut complement, ya. Berbeda dengan we are students, we di sini subject, kemudian are, to be, students. Students itu karena bisa dilihat, bisa dirasakan, berarti adalah kata benda, ya, kata benda. Ini juga contohnya. Misal tulis di sini, he is a student. Karena dia tunggal, berarti studentnya tidak pakai s. Berbeda dengan we itu karena kita orangnya banyak, subjeknya banyak, maka kata yang mengikuti bendanya juga banyak. Atau misalnya kalau di sini tunggalnya misalnya Diana is an English teacher. Nah, di sini pakai an karena di depannya adalah vokal. Jadi menggunakan an. Kalau konsonan S kan konsonan, A I U E O vokal. Selain itu konsonan pakai e. Tapi kalau vokal A I U E O menggunakan an. Ya. Kemudian kita bahas formulanya atau rumusnya. Nah, seperti tadi, rumusnya adalah yang pertama, dalam bahasa Indonesia rumusnya S P ya O atau keterangan. Dalam bahasa Inggris juga sama, S, karena ini nominal maka menggunakan
to be. To be-nya apa saja? Is, am, are. Ya, to be di plus sama ini object atau keterangan. Objek atau complement. Kalau dalam bahasa Inggris namanya complement, keterangan. Nah, misalnya di sini kita ada salah di sini. Misalnya subjeknya kita masukkan saja ya. Kita pelan-pelan saja di sini. Subjek masuk. Misalnya Diana and Rudy. Nah, karena ini dua, berarti jamak menggunakan are. Nah, objek boleh, complement boleh ya. Complement itu keterangan, boleh tempat, boleh waktu ya. Are my friends. Salah. Friends. Ya. Subjek, kemudian kita lihat di sini ada subjek, to be-nya. To be-nya ada are. Di sini to be. Kemudian ada objek ya, karena friend, teman. Berarti ini objek. Ya. Masuk satu-satu. Nah, I hope Miss Al harap kalian untuk nominal ini kalian sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke verbal. Ya. Verbal adalah kalimat yang membutuhkan verb atau kata kerja. Misalnya, saya memakai gaun, saya memakai kacamata, saya menulis surat. Ya, itu menulis, kata kerja. Membaca itu kata kerja, berarti verbal, itu termasuknya verbal. Nah, kita copy dulu di sini ya. Ini verb ya, tadi udah menggunakan verb. Kita copy dulu dari yang tadi. Nah, ini kita hapus saja dulu. Oke. Oke, jadi kalian bisa membaca ini ya lebih dari satu. Nah, berbeda dengan to be, ini dibagi dua. Oke. Yang pertama ini ya, I, you, they, we, dan yang lebih dari satu, subjek yang lebih dari satu. Nah, yang kedua he, she, it, atau subjeknya yang hanya satu ya. Loh, hanya satu ya. Oke. Sebentar. Nah, kalau di sini ini tidak menggunakan s ya. Tidak butuh s atau es. Nah, karena tidak butuh s atau es, maka dia menggunakan have. Berbeda dengan itu ya, have menggunakan have. Nanti.
Nah, kalau ini membutuhkan s. Jadi dia pengecualian untuk has, maka dia menggunakan has. Have. Ini artinya mempunyai. Nanti verbnya tidak butuh s, dan ini verbnya membutuhkan s. Yang agak membingungkan nanti have dan has. Ya, oke, mari kita langsung ke contohnya saja, formulanya. Nah, ini seperti kita lihat tadi, yang pertama adalah subjek, karena siap membuat kalimat yang pertama pasti harus ada subjek, kemudian diikuti dengan verb. Ya, verbnya ini perhatikan nanti subjeknya, verbnya nanti ditambah s atau es ataupun tidak, ya. Bisa juga has have ya, karena has have juga mempunyai juga termasuk verb atau kata kerja, di plus objek atau complement. Nah, misalnya di sini subjeknya, ya kita lihat tadi di sini subjeknya, misalnya di sini saya memilih we, karena we di sini tidak butuh s, maka kita tidak memakai s. Ya, misalnya we kalau menulis berarti write, karena ini we ya tidak membutuhkan s tadi, ini tidak usah ditambah apapun. Objek boleh a letter, some letters misalnya, ya. Kemudian yang kedua, nama orang deh ya, Fatan and Nabil, ya. Misalnya melihat, see, menonton ya, watch TV. Nah, ini yang kedua. Yang tunggal, subjeknya tunggal, he, she, it. He, misalnya he, misalnya beda ya, ini sama, right, sorry, kita belakangnya samakan saja. Nah, karena ini verb membutuh s atau is, jadi writes some letters. Some letters, benar, boleh. Kemudian ini yang subjeknya hanya satu, watches TV. Nah, ini bisa dilihat bedanya ya, antara yang subjeknya we dan subjeknya dua orang, lebih dari satu orang, dan yang subjeknya satu. Nah, tadi kurang ya, ini artinya aku, you artinya kamu, they mereka, they artinya mereka, we artinya kami, kita. Oh iya, you itu boleh kamu, boleh juga kalian, ya. He, dia, laki-laki. She, dia, perempuan. Ya, it, itu. Nah, ini arti-arti dari penggunaan pronoun atau kata ganti orang, subjeknya ya. Nah, berkaitan dengan tugas kalian hari ini, misal ingin kalian memilih satu idola, idolanya bukan ibu kalian atau keluarga kalian ya, idolanya adalah idola yang
artis. Pilih salah satu artis saja. Ya. Kalian membuat kalimat verbal dan nominal. Ya, tambahan untuk adjective phrase itu adjective. Nanti kalian akan harus memakai adjective ya, kata sifat. Kata yang menjelaskan benda, kata benda. Misalnya manis, asin, itu kan menjelaskan kata benda ya, rasa. Atau misalnya cantik, kemudian indah, luar biasa, itu menjelaskan kata benda ya. Nah, adjective phrase itu adjective di plus noun. Noun itu kata benda. Misalnya red, adjektifnya red, nounnya hat, topi. Beautiful hair, rambut yang indah. Kemudian bisa juga long hair. Nah, ini kemarin kalian mempelajari ini ya, pas diagnostik test kalian juga sudah pernah untuk menjawab ini. Misalnya curly hair. Curly itu artinya keriting. Saya juga big nose ya, itu tall person, orang tinggi. Nah, ini adjective di plus noun. Nah, kembali lagi ke tugas kalian, yang kalian memilih satu idola. Misalnya saja ya, coba misal di sini ingin satu deh, siapa gitu ya. Misalnya idola saya adalah Mark of NCT atau NCT Mark ya. Idola misal adalah NCT Mark. Mark is a singer from Canada. Jadi kalian di tugasnya kalian harus membuat verbal dan nominal ya. Beberapa kalimat verbal dan nominal. Coba misal buka dulu untuk tugasnya kalian. Nah, membuat 5 kalimat mendeskripsikan idola kamu ya, harus artis ya. 1 kalimat nominal dan 4 kalimat verbal. Ya, ini nominal ya, karena nominal tidak membutuhkan verb atau kata kerja, maka kalian menggunakan to be, is, apa, seperti itu kalian boleh ya. Yang kedua adalah verbal. Ini dijelaskan lagi, coba. Nominal, 1 nominal, 4 verbal. Jadi kalian di sini 4 verbal harus menjelaskan ciri-ciri fisiknya. Misalnya Mark has fair skin. Misalnya kulitnya putih, fair skin. Fair skin itu artinya kulitnya bersih gitu. Kulitnya bersih. Mark has curly hair. Kulit yang bersih. Nah, ini Mark mempunyai rambut keriting. Mark wears, karena ini 1 ya, Mark, maka wears
memakai glasses. Mark memakai kacamata. Ya. Terus yang terakhir adalah Mark has good body proportion. Mark mempunyai proporsi badan yang bagus. Jadi di sini Miss Al ingin nominal itu menjelaskan siapa sih idola kalian, pekerjaannya apa misalnya, ya. Yang number 4 verbal. Jadi Miss Al ingin kalian mendeskripsikan dari atas ke bawah. Ya, dari atas berarti dari kepalanya, mungkin dari kulitnya boleh, dari kepalanya sampai ke bawah, sampai ke kaki. Pilih 4 saja, pilih 4 ciri-cirinya saja. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya ke Miss Alrina. Ya, Miss Alrina akan mencoba menjelaskan sebisanya. Nah, tugas ini dikumpulkan sesuai jam mata pelajaran kalian ya, hari dimana mata pelajaran bahasa Inggris diadakan, ya, seperti itu. Ya, itu saja untuk penjelasan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Saya tidak akan membalas private chat untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena itu akan sangat merepotkan ketika kalian menulis di private chat dan Miss Al harus menjawab kalian satu persatu. Maka dari itu silahkan tulis di grup chat saja ya. Nah, untuk selanjutnya itu saja ya. Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Have a good day and good luck. Stay healthy, stay safe. Please wear mask everywhere you go. Gunakan masker dimanapun kalian pergi. If you can, please stay at home as much as you can. Jadi jika kalian bisa, silahkan stay di rumah, tetaplah di rumah sebanyak yang kalian bisa. Okay, thank you. See you later.